Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat dari kemarin Bapak ada masalah, ada masalah. Kira-kira apa ya masalahnya? Sebenarnya nggak semangat aja selama ini contohnya. Ya, mungkin semua kita yang namanya manusia itu pasti ada problem lah, ada masalah dan mungkin ada solusinya juga. Ya, bisa nggak diceritakan apa itu? Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jadi menyangkut dengan pertanyaan Bapak, mungkin ada problem lah, masalah. Ya, mungkin kita selaku pengajar, yang mana saya pada hari ini telah mengabdi ya, tidak lama, itu lebih kurang 14 tahun. Yang jelas di antara 14 tahun itu kita seorang guru pasti mempunyai masalah ataupun problem, baik dalam proses belajar mengajar ataupun dalam lingkungan sekolah. Bisa nggak ini masalah itu apa ya masalahnya? Ya, sehingga saya lihat dari kemarin Bapak ngajar di dalam kelas kurang semangat itu. Ada nggak yang bisa memberikan? Mungkin saya bisa memberikan pencerahan buat Bapak, kira-kira. Di antaranya mungkin problem saat kita mengajar itu banyak problem. Mungkin yang paling saya teringat yaitu problem yang paling saya teringat yaitu menyangkut dengan seorang siswa. Karena perlu kita ketahui kecerdasan seorang siswa itu mungkin beraneka ragam. Ya, ada kecerdasannya itu tinggi, ataupun ada yang kecerdasannya itu di bawah. Jadi pada saat itu salah satu siswa yang menduduki di salah satu sekolah dasar, yaitu di kelas tinggi, kita anggapnya itu kelas 4. Jadi di antara siswa-siswa lainnya, ini anak ini termasuk yang memiliki kecerdasan itu sangat lemah. Ya. Artinya dalam membaca dia itu masih kekurangan. Jadi kami di saat ada 2 orang guru, kami termasuk itu memberikan saran atau pendapat yang berbeda, di mana seorang guru lainnya mengatakan kepada saya bahwa anak ini sebagusnya kita tinggalkan di kelas aja, tinggalkan kelas, dia tidak kita naikkan kelas. Sedangkan saya berkomitmen tetap itu anak ini agar tetap dinaikkan kelas. Ya, itu perbedaan antara 2 orang guru yang menjadi perdebatan antara kami. Saya tetap berkomitmen agar siswa yang memiliki kecerdasan lemah ini agar tetap dinaikkan kelas Sama dengan kawan lain. Iya, tetap dengan kawan lain. Apa kira-kira saat kita ketemuan hari ini, apa tujuannya? Tujuan utama Bapak ini ketemu sama saya apa tujuannya? Tujuan hari ini yang utamanya apa? Saya ingin berbagi pengalaman ya. Karena perlu kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu wajib. Oh ya. Ya. Menuntut ilmu itu wajib. Tapi kan kita tahu yang kita sampaikan itu kan anak-anak tidak semuanya itu bisa, ada yang tidak bisa, ada yang bisa, itu ada yang beraneka ragam. Jadi Bapak tujuan ketemu sama saya agar apa ya kira siswa itu gimana jalannya? Kedepannya gimana menujunya Bapak? Ya. Alhamdulillah setelah kami ada komitmen dengan perselisih pendapat antara 2 orang guru. Ya. Kemudian saya tetap dengan pendapat saya. Alhamdulillah sampai saat ini anak tersebut dari sebelumnya tidak lancar dalam membaca, alhamdulillah sampai sekarang dia sudah lancar membaca dan sudah
bersaing dengan teman-temannya yang lain. Ya. Berkat itu dukungan orang tua, mungkin dukungan dari si anak, karena si anak itu mungkin dia juga sedikit tahu, karena saya juga ikut mendukung dia untuk dinaikkan kelas, dan dia juga akan berusaha semaksimal mungkin. Dia tetap belajar, terus belajar. Alhamdulillah saat dia menempuh itu pendidikan tingkat SMP, dia sudah lancar membaca. Ya, ya. Sudah lancar membaca. Oke, berarti tujuannya agar siswa itu bisa membaca. Bisa membaca. Alhamdulillah ya. Oke, ini kalau selama itu Pak, hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam hal mencapai tujuan waktu itu apa Pak? Tujuannya mencapai hambatannya, ada nggak hambatan itu? Waktu itu apa yang membuat hambatan Bapak waktu itu, yang memberi hambatan ada nggak? Hambatan begini, kalau menurut saya itu kan si anak ini kan berbeda-beda. Ya. Ada yang saat menduduki kelas itu memang sudah lancar dalam membaca. Ya. Ada yang dalam membacanya itu kurang lancar. Jadi perdebatan itulah antara dinaikkan kelas atau tidak. Tapi saya tetap berpendapat, saya yakin anak itu lama kelamaan dia pasti bisa baca. Pasti bisa baca. Dan dia, saya lihat anak yang rajin, dibantu oleh orang tuanya dengan semangatnya dan juga dukungan dari para guru. Dalam dia lancar. Kak, kira-kira Pak, anak tersebut pelajaran Bapak pelajaran apa waktu itu? Saya waktu itu belajar guru kelas ya, umumnya guru kelas. Dan saya dipercaya itu mengajar pelajaran matematika. Matematika dua. Kira-kira Pak, kalau dilihat dari mata pelajaran lain, kira-kira bahasa Indonesia atau bahasa lain gimana? Bahasa Inggris gimana dia? Atau olahraga gimana dia? Gimana sifat dia? Atau bagaimana dia, kelincahan dia gimana kira? Tapi ada terampil ya dia. Apa memang dari pelajaran Bapak memang bisa? Apa pelajaran lain gimana? Tapi rata-rata kalau dari pengalaman saya, Ya. kalau memang anak cerdas itu biasanya kalau dia cerdas itu dia pelajaran lain juga ikut cerdas juga. Tapi kalau anak ini dia lebih cerdas kepada pelajaran penjas, lebih tampil pada pelajaran penjas, olahraga. Lebih suka dengan pelajaran penjas. Tapi kalau pelajaran umum itu mungkin rendah, kalah dengan teman-temannya. Mungkin apa hambatannya kira-kira itu? Apa penyebabnya? Kalau menurut Bapak, dia lebih suka dalam olahraga dibandingkan dengan pelajaran lain. Itu mungkin ada hambatannya apa? Mungkin salah satunya itu bisa kita sebabkan karena itu si anak kadang-kadang dia akan cinta kepada pelajarannya. Mungkin tergantung juga dia cinta kepada guru yang mengajarinya. Itu sangat tergantung antara cinta kepada pelajaran dan cinta kepada guru. Mungkin kalau cinta kepada guru, dia akan lebih mudah memahami pelajaran. Mungkin minat dia mungkin cara ada gurunya mungkin ya. Mungkin guru olahraga dia suka, mungkin guru yang bagus, tapi jadi lebih suka dia mungkin pelajaran lain seperti matematika atau yang lain. Kalau matematika sama Bapak gimana? Kalau pengalaman saya itu rata-rata anak-anak itu menyenangkan. Tidak membosankan. Ya. Waktu itu gimana Pak? Itu anak tersebut yang membuat dia ada nggak kesulitan dia dalam mengajar, dalam menerima pelajaran dari Bapak itu? Namanya siapa Pak? Namanya itu Azizi Pak. Itu laki-laki Pak. Apa hambatan dia dulu? Apa yang membuat dia tidak bisa Pak? Kalau membuat dia kurang dari dia lebih suka dalam olahraga karena pelajaran ini? Mungkin apa? Itu yang pertama itu karena membaca, itu kekurangan dalam membaca karena dengan kurangnya membaca mungkin pengetahuan lain juga kita akan melemah. Tapi dengan kita lancar membaca itu mungkin kita akan lebih banyak yang tahu.
waktu itu Pak solusi Bapak untuk mencapai hal itu apa kira solusinya? Solusinya Sehingga dia anak itu tahu bahwa saya selaku gurunya itu selalu memberi motivasi dukungan kepada anak itu, dan anak itu patuh, dan saya juga selaku gurunya yakin bahwa anak ini lama kelamaan dia pasti bisa membaca. ya, Jadi dengan dia lancar membaca, jadi yang dengan pelajaran lain itu tidak akan ketinggalan dengan siswa-siswa yang lainnya, karena itu tergantung dari lancarnya membaca. bagaimana Bapak dorong itu, gimana dorong agar dia bisa membaca itu, gimana caranya dulu? Dorongannya apa yang bisa yang usaha Bapak itu apa kira? Saya memberi motivasi pada anak itu bahwa ini kami di antara dua guru ya berbeda pendapat, bahwa ini kamu sebaiknya ditinggal di kelas. Kalau pendapat saya lebih baik tetap naikkan kelas. Jadi anak itu karena dia ada guru yang mendukungnya, mungkin dia termotivasi untuk lebih giat belajar dan membuat perjanjian dengan saya di saat kenaikan kelas nanti. Dia berjanji insya Allah akan mengusahakan akan lancar dalam membaca, dan juga dibantu oleh orang tua di rumah. Enggak, ini Pak, apakah keluarga dia keluarga mampu atau memang kurang mampu Pak? Mungkin dan bapaknya atau di mana dia? Ada bapak selusuri nggak di mana dia? Kampung mana dia enggak? Kira mungkin keluarga dia yang ekonominya gitu Pak, kurang gitu. Gimana Pak? Mungkin anak ini tinggal sama neneknya, Oh, anak ini tinggal sama neneknya. bisa pengaruh juga Pak. Ya. Jadi tinggalnya di mana Pak? Itu Jauh dari tinggalnya sekolah, dari sekolahnya jauh nggak Pak? dekat dengan sekolah, malah satu kampung dengan sekolah. Satu kampung dengan sekolah. Berarti Bapak yang menghambat itu mungkin dari keluarga, pengaruh sekali Pak, dari keluarga sangat pengaruh, mungkin pengaruh membacanya dia, mungkin dari keluarganya. Apa yang membuatnya tidak bisa membaca? Apa dia sama sekali tidak bisa membaca, atau memang dia bisa membaca tapi memaknainya kurang memaknai, mungkin seperti Pak, gimana dia? Ya, menyangkut dengan Pemahaman dia mungkin dia bisa membaca, tapi pemahaman dia mungkin gimana? menyangkut dengan lancarnya itu mungkin itu tergantung Pak. Karena kadang-kadang itu orang tuanya itu pintar, misalkan orang tua itu seorang guru ataupun orang lain itu kan, rata-rata itu anaknya juga itu pintar. Nah, ada juga anak orang yang biasa, ada juga pintar, itu mungkin ada efek lain tuh, ada pengaruh rajin belajar, mungkin pengaruh makanan, ataupun efek dari orang memang orang tuanya itu orang pintar, ataupun memang dari semangat orang tuanya yang ingin agar anaknya lancar berusaha mungkin mengulangnya di waktu malam-malam. Berarti dia tidak fokus pada belajar di sekolah, mungkin di rumah orang tua juga ikut membantu mengajarinya. Ya, berarti ini hambatan itu tercapai dengan adanya bantuan dari keluarga, bantuan dari kita juga beri semangat ya. Guru itu seperti Bapak beri semangat, sehingga dia bisa mampu membaca insyaallah Pak. Ya, mungkin itu hambatannya, alhamdulillah tercapai Pak. Kira-kira Pak, anak dia kira-kira umur waktu itu Pak, kira-kira dia maksudnya ukuran kawan-kawannya gimana? Apa dia memang terlalu kecil dia, apa dia besar, atau gendut dia, gimana Pak? Memang standar daripada kawan-kawan lain. Kalau dari segi fisiknya standar. Cuman itu kelemahan dari kekurangan lancar dalam bacaan. Mungkin dia latihannya Pak, latihannya mungkin kurang di rumah kan. Mungkin kita di sekolah memberikan arahan-arahan yang bagus ya. Mungkin seperti itu Pak. Oke, mungkin hambatan itu mungkin yang pertama harus banyak latihan ya, sehingga dia bisa ya Pak. Oke, selanjutnya Bapak, sedikit ini ada pertanyaan lagi Pak. Kira-kira Pak, apa strategi Bapak waktu itu? Strateginya gimana Pak? Kira-kira sehingga dia untuk meraih membacanya, mampu dia membacanya, gimana strategi Bapak begitu?
Waktu itu saya tetap memantau perkembangan anak ini ya, dari hari ke hari, bulan ke bulan saya tetap memantau menyangkut dengan kelancaran dalam membaca. Alhamdulillah saya lihat dari hari ke hari, bulan ke bulan ya ada peningkatan. Memang ada peningkatan. Jadi saya ikut terharu karena waktu itu pendapat saya berarti masuk, alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan keyakinan saya yang bahwa anak ini lama kelamaan dia pasti bisa membaca. Ya, ya. Berarti strategi waktu itu Bapak ada Bapak kontrol ya? Ya, ada kontrol. Bapak kontrol, mungkin hari-hari dia ada kontrol. Walaupun Bapak tak ngajar dalam kelas itu ada kontrol. Ada kontrol. Ada Bapak tanya nanti hari-hari gimana membacanya, ada gitu. Nah, Ada. ada Bapak tes senja, pernah nggak dicoba di tes itu? Ada, kita sempatkan waktu, luangkan waktu Ya. untuk memberi kesempatan kepada dia dalam hal membaca. Kita lihat apa ada peningkatan. Ya. Nah, memang dari hari-hari kita lihat ada peningkatan kan? Karena begini, kalau anak sudah bisa membaca itu akan mudah dalam menerima pelajaran. Tapi menurut saya kalau anak itu tidak bisa membaca ataupun lancar sangat kurang dalam membaca, itu akan susah untuk menerima pelajaran, akan tertinggal dengan rekan-rekannya yang lain. Ya, ya. Berarti itu Bapak ada mengontrolnya tadi kan. Selanjutnya dia alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Ada perubahan dalam Dia- membaca. Dan dia yakin. Nanti Bapak terlalu kontrol Ya. terlalu kontrol ya. Dia gimana semangat dia? Semangat dulu itu dia. Semangat enggak? Ada nggak waktu itu Ya. dia berarti ikut semangat, berarti Bapak alhamdulillah saya sudah bisa membaca. Ya. Ya. Waktu itu saya juga ikut terharu karena Ya. memang sudah kabulkan cita-cita kita agar semua siswa, cita-cita kita harus semua harus bisa belajar, harus bisa membaca. Harus bisa membaca ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini alhamdulillah ini mungkin masalahnya sudah dicapai ya. Rencana aksinya mungkin rencana aksi Bapak itu, keberhasilan Bapak sudah dicapai nih Bapak. Ya, sudah kenapa dicapai. dicapai? Karena dengan dorongan Bapak itu, dengan memberi semangat yang sangat luar biasa, sehingga dia si Azizi ini mampu dia hampir membaca ya Pak. Oke Pak, ini sedikit lagi Pak. Mungkin sedikit lagi ada kira-kira waktu itu Pak, siapa yang memberi dukungan itu atau yang membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu waktu itu Pak? Ada nggak guru-guru lain yang memberi semangat seperti Bapak itu? Ada nggak yang membantu Bapak itu? Mungkin guru-guru lain dalam itu guru-guru kan banyak Pak. Mungkin Ada waktu- matematik, ada siapa, ada bahasa Indonesia. Mungkin waktu itu guru yang lain tidak ada yang tahu, cuman kami dua guru aja yang tahu dan anak-anak ini. Karena kan kami masing-masing kan punya pendapat yang berbeda antara guru satu dengan guru yang lain. Apa yang membuat alasan dia sampai tidak ada Bapak sampaikan sampai dia tidak bisa dinaikkan kelas itu, berdebat sama guru itu siapa namanya? Yang bisa jadi Bapak bilang ingin berdebat sama orang guru. Nah, ini guru itu tidak perlu kita sebutkan namanya. Ya. Karena guru itu termasuk rekan seperjuangan kita juga di Iya, sekolah. iya. Oke. Ada ya namanya ya. Ya, ya. Tapi tidak disebutkan. Ya, tapi alhamdulillah ibu itu sekarang sudah tahu bahwa anak itu sudah bisa membaca. Bisa membaca. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah berarti semua lulusan di sekolah kita dapat dipastikan semua bisa membaca, bisa membaca. Oke Pak, ini Pak satu lagi pertanyaan yang juga Pak ya. Oke Pak, bagaimana apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi kita hari ini? Rencana aksi kita sehingga dia mampu dia baca Pak. Tercapai nggak kira aksi kita ini? Dia bisa membaca, tercapai alhamdulillah. Alhamdulillah sebelum dia menempuh ke jenjang yang lebih tinggi, artinya ke jenjang tingkat SLDP, alhamdulillah anak ini memang sudah bisa membaca dan
dengan lancarnya membaca, rata-rata anak di sekolah kita ini saat menempuh pendidikan di tingkat SMP, rata-rata anak kita ini, didikan kita ini mempunyai peringkat di 3 besar, malah ada di peringkat 1. Nah, berarti tidak ketinggalan dengan siswa-siswa lulusan SD lainnya. Nah, mungkin alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Ini harapan Bapak yang tadi, solusi Bapak sudah tercapai bahwa anak itu harus banyak latihan dalam membaca. Alhamdulillah tercapai, dan juga ada yang membantu guru-guru lain Pak. Pasti ada yang membantu guru lain ya. Mungkin walaupun Bapak di sini tidak menyebutkan nama siapa guru itu yang membantu Bapak ya. Tidak apa-apa Pak. Oke, alhamdulillah sangat tercapai. Alhamdulillah ini solusinya sudah Bapak temukan bahwa dia banyak latihan. Sehingga dia bisa menjenjang ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin demikianlah Bapak sampaikan. Terima kasih Pak, hari ini sudah memberikan solusi. Ini solusi sudah Bapak temukan, alhamdulillah sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.